how do we transition from student to professional? Gimana sih kita mentransisikan diri kita dari yang student ke profesional? Sebenarnya student itu apa sih? Fenomenanya, dinamikanya seperti apa? Apa bedanya saat kita pindah dan berubah menjadi profesional? Bubble-nya seperti apa berubahnya? Attitude kita harus berubahnya seperti apa terhadap bubble yang baru tersebut? Iya, jadi 2014 kan aku baru lulus dari BINUS animasi kan. Karena waktu itu memang udah mulai kerja sebagai interior designer dan baru sadar, aduh flat banget nih, nggak seru. Pengen cobain animasi gitu, kayaknya seru gitu kan. Waktu datang ke studio tuh, wah gila, mind blowing banget, kayak waduh apaan nih. Jadi di situ cuma 2 minggu. Pertama itu duduk, ambil bangku kecil, duduk di belakang teman-teman gitu ya. Udah duduk aja di situ, dari ngeliatin dia nganimate gitu. Nontonin aja gitu, nontonin orang nganimate gitu. Sampai 2 minggu kemudian baru mulai kerja kan. Waduh, shot pertama aku itu considered failure sih. Sempat kena ini juga kan, kena banyak retakes dari leads-nya, dari supervisor-nya waktu itu. Ya tapi seiring berjalan. Retakes itu adalah biar clear notes ya, review ya. Ya revisi lah ya. Revisi ya. Ya seiring berjalan waktu 3 bulanan gitulah mulai menyesuaikan sih akhirnya. Karena nah ini juga satu penentu ya, satu faktor penentu gimana kita bisa cepat untuk beradaptasi di studio itu adalah dengan kita proaktif. Kita harus nanya gitu, harus nggak boleh malu-malu, jadi harus nyamperin temen, senior, kalau kita kan junior ya. Kita samperin senior kita, ya kayak gitu, duduk di belakangnya, itu apa sih mas gitu loh. Itu kok bisa kayak gitu, nganimate. Kalau kita diam-diam aja, kalau mungkin waktu itu aku diam-diam aja gitu ya, mungkin jangan kan 3 bulan, mungkin 6 bulan aja masih belum bisa beradaptasi gitu, atau mungkin malah kayak aduh nyerah, nggak kuat, nggak bisa. Kultur shocknya perbedaannya apa yang paling substansial, paling sangat mendasar, paling berasa banget, dan lo membuat lo mikir, wah ini gue harus berubah nih, nggak bisa nih gitu. Apa sih? Kalau aku kan waktu itu di UNIF kan kebetulan bukan major animation, bukan major character animation kan ya, maksudnya kalau UNIF kan ngajarinnya semua ya mas ya, all around gitu. Ada yang kita belajar dulu modeling. Jadi karakter animation itu cuma 2 semester kalau nggak salah ingat ya. Jadi belajar bener-bener basic banget kan. Cuma belajar posing, belajar bouncing ball, belajar breakdowns yang bahkan cuma sedikit banget yang waktu ketika kita masuk ke industri itu cuma sedikit yang dari kita pelajarin di unit. Dari segi knowledge-nya berarti. Knowledge-nya betul mas. Ternyata. Dan itu yang membuat lo harus sadar lagi. Harus banyak belajar lagi di lapangan ya. Dan lo harus lakukan itu gitu kan. Ketika aku di UNIF tuh kan memang belajarnya all-round ya. Jadi ya paling enggak ketika kita transition dari student ke industri nggak terlalu buta lah masih dalam tanda kutip, terutama softwarenya gitu. Jadi kita nggak kagok banget pakai softwarenya, bahasanya bahasa 3D itu bahasa CG-nya kita nggak awam gitu ya. Jadi kita masih bisa ngerti gitu. Tapi memang ketika masuk deeply ke character animation, nah itu yang aku banyak belajar banget di situ sih, dari seniors, dari lead juga, dari supervisornya gitu. Tadi lu bilang harus banyak nanya, harus punya inisiatif, proaktif tadi istilah yang lo pakai, right? Nah, yang gue pengen nanya adalah, apakah lo melihat, pasti bukan cuma lo dong yang baru mulai, pasti ada juga kolega lo, kolik lo yang sama nih kayak lo, junior ya kan? Iya betul. Kalau waktu di One tuh dulu kan memang lumayan terkenal, kualifikasinya lumayan tinggi kali ya mas ya, jadi standarnya tinggi. Ya, standarnya tinggi. Jadi kebetulan waktu itu sih nggak ada ya temanku yang nggak terlalu fail tanda kutip gitu ya, terlalu fail banget gitu. Tapi memang ada yang struggle. Waktu itu pernah ada satu temanku dan dia super struggle banget. Orangnya sih nggak terlalu quiet ya.
Tapi memang mungkin beda orang kan beda cara pembawaannya Mas, beda cara communicate gitu. Dia sebenarnya nggak terlalu quiet banget, nggak terlalu pendiam, tapi memang adjust-nya agak slow gitu, agak lama gitu. Jadi sempat kena notice, hampir di release itu karena nggak improve secara skillnya. Tapi nggak perform ya sesuai ekspektasi katakanlah. betul under expectation. Nah, itu menurut Bisa. lo apa yang membuat dia nggak perform atau kurang atau struggling? Let's learn from that. Bukannya kita mau bukan kita mau menjudge orang tersebut. Kalau kita kan bisa tell itu dari shot-shotnya ya Mas. Kita kan bisa lihat shot-shot teman kita. Dan memang waktu itu aku lihat shotnya dia memang agak di bawah dari shot-shot yang lain gitu. Dan itu konstan selama beberapa bulan. Jadi nggak ada progression maksudnya. Ya. Kalau menurutku sih, kalau aku sendiri ya, aku pribadi ya, untuk bisa ya menyesuaikan lah ya standarnya. Ya aku dengan cara salah satunya selain nanya-nanya tadi, selain belajar sama senior, aku suka observe shot-shot senior ketika lagi jam kerja ya mungkin ambil 5-10 menit gitu sebelum ngerjain shot. Aku liatin dulu shot-shot senior nih yang bagus-bagus gitu loh. Karena kita waktu itu ada sistem dailies di mana kita lihat shot yang kita buat gitu. Jadi dari situ kita bisa komen juga kan. Dan ketika kita bisa komen, jadi semua orang dengar, kita semua sama-sama belajar gitu kan. Oh nih ada shot si ini bagus nih, si A bagus, shot si B bagus. Aku buka gitu, aku liatin, aku play. Colong lah ya, colong ilmunya ya. Ilmunya. Frame by frame gitu, aku nonton nih frame by frame. Kadang kalau memang sampai bagus banget gitu, aku samperin ke dia. Bro, ini shot lu bagus amat. Cara lu giniin tangannya kok bisa bagus gitu, lu gimana gitu ngerjainnya. Lu makan apa bro? Makan apa lu siang ini? Coba gue ikut bro. Tapi ya oke. Mungkin yang bisa gue emphasize adalah performance yang harus di maintain dan ditunjukkan gitu kan, quality dan standar performance. Itu yang memotivasi Daniel untuk nge-push, belajar, komunikasi, proaktif segala macam. Tujuannya kan untuk itu, untuk menaikkan performance kamu. Gue bisa ngebayangin buat teman-teman juga yang lain yang masih pada belajar, pasti akan beda nih saat misalnya kalian ngerjain tugas dalam environment kampus atau sekolah, kalian ngerjain tugas. Pasti ada yang malas-malesan, pasti ada yang memanfaatkan momen ngerjain tugas itu untuk mengembangkan diri kalian. Tapi apapun itu, result-nya atau parameternya hanya nilai. Kalau baik A, kalau jelek C. Tapi saat kalian pindah dari environment tadi, student, environment educational ke environment professional, there is a real risk. Seperti yang tadi Daniel udah ceritain, there is a real, ada konsekuensi yang sangat realistis gitu. Bukan, kalau lo nggak perform, kalau lo nggak ngerjain tugas lo, katakanlah, lo bukan cuman akan dapat nilai jelek gitu. No, you will be released, katanya. Kalian akan di let go dari perusahaan tempat kalian bekerja. Itu yang mungkin gue bisa emphasize bedanya environment student dari environment professional, dan kita harus dalam environment yang berbeda tersebut kita harus switch mindset kita gitu. Oh, ini kalau gue santai-santai gue cuma dapet C, cuman tetap aja gue bisa lulus, ya kan? Misalnya, karena cuma satu pelajaran yang jelek. Cuman kalau ini lu masih pakai mindset itu, ya kan, nggak akan ada second chance, karena saat misal dan itu akan kegulung ke depan. Saat kamu udah katakanlah dipecat, it will stick on your portfolio, your CV, dan industri kita kecil gitu. Orang pasti akan cross-check-nya gampang. Kamu pindah dari satu studio ke studio lain. Orang di studio itu pasti akan komunikasi. Lo kenal sama ini ya? Pernah kerja sama lo ya? Iya, gimana dia? Gitu. Pasti akan dia cari tahu latar belakangnya, dan informasi tersebut pasti gampang banget tersebarnya. Jadi itu salah satu mungkin perbedaan yang lumayan signifikan menurut saya sih dari student ke profesional. Percentage-nya dari student ke profesional itu biasanya kecil banget, karena kebanyakan mereka expectation-nya
nggak sebanding ya. Yang seperti Roni dibilang sama Daniel tadi bilang, kalau di sekolah itu pressure-nya nggak terlalu besar, malah kadang nggak ada gitu. Nah, sedangkan kalau kita di studio ada deadline, ada quality, expected quality ya kan. Jadi itu harus gimana pun kita harus reach target gitu. Misalnya di sekolah itu ada waktu yang cukup, tiba-tiba di production semua kayak fix deadline atau kadang malah rush deadline gitu ya. Kalau pengalaman saya dulu begitu masuk production itu sama strugglingnya ya karena itu juga karena kalau jadi animator kan sense-nya itu yang perlu dilatih kan, dan sense itu nggak bisa dalam waktu dekat bisa langsung improve gitu. Di sini kayak misalnya paling gampang kalau misalnya kita buat shot misalnya terus lead kita bilang ini animationnya kerasa pelan gitu ya, dicepetin. Nah kalau kita dibilang gitu bagi junior ke beginner gitu ya, mau dicepetin secepat apa, nggak ada ukurannya kan gitu. Kadang-kadang susahnya untuk beralih ke profesional gitu, kita masih belum ngerti sense-nya gimana. Iya, karena semuanya intuitif ya. Iya benar. Ya, benar, Jadi harus nggak ada yang fix kan. Jadi makanya susahnya di situ. Dan itu perlu waktu. Tapi juga kalau dia berusaha terus, suatu saat juga dia bisa connect gitu. Oh logiknya seperti ini gitu. Nah setelah itu mungkin lebih gampang ke depannya gitu. Juga gini, jangan terlalu compare sama yang lain gitu. Jadi jangan kayak oh si A bisa dapat kerja langsung terus merasa dimotivated dan segala macam, itu nggak akan berguna gitu. Jadi fokus sama diri sendiri. Kalau memang nggak bisa dapat kerja atau nggak bisa improve skill-nya, coba dianalisa kekurangannya apa gitu. Jangan langsung aduh kok saya kayaknya nggak bakat ya, kayak saya mungkin cara belajarnya, metode belajarnya yang salah ya. Itu. Jadi jangan langsung menyerah, coba dianalisa masalahnya di mana.